Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Wahyu Saputra, perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan Yusril Ali Riza Pratama, kemudian saya sendiri Bayu Wahyu Saputra, kemudian Tiara Afifah Nasmuddin akan menjelaskan proyek kami tentang penerapan fuzzy logic controller pada robot IPAC wall following untuk tugas praktikum sistem kendali cerdas. Fuzzy Logic Controller adalah sebuah sistem kontrol yang menggunakan logika fuzzy untuk mengelola ketidakpastian dan ketidakakuratan dalam proses pengambilan keputusan. Fuzzy Logic sendiri merupakan suatu pendekatan untuk mengolah data yang tidak pasti atau samar-samar dengan memperkenalkan derajat keanggotaan untuk nilai-nilai yang ada di antara batasan tradisional seperti benar atau salah. Untuk wall following sendiri, yaitu sesuai namanya, robot nanti akan berusaha untuk mengikuti dinding, yaitu mekanisme robot untuk mengikuti dinding. Pada video kali ini akan menggunakan simulasi Webbots untuk mensimulasikan robot IPAC wall following. Arena yang digunakan yaitu berupa arena lingkaran. Ini nanti akan digunakan untuk mendapatkan data yang kemudian akan ditampilkan grafik dari data-data tersebut dan dianalisis outputnya. Rule fuzzy yang digunakan menggunakan 25 rules dengan 2 input dan 1 output. Input pertama yaitu error, input kedua yaitu delta error, dan output berupa kontrol. Contoh cara pembacaan tabel rule berikut yaitu untuk rules nomor 1 contohnya, ketika error bernilai SK yaitu sangat kecil dan nilai delta error sangat kecil, maka output yang dihasilkan yaitu kontrol akan menjadi sangat lambat. Kemudian begitu seterusnya hingga rule 25. Jenis keanggotaan yang digunakan untuk kedua input yaitu keanggotaan triangular dan untuk output menggunakan Gaussian. Kemudian logika yang digunakan untuk mendefinisikan rule di atas adalah min atau logika n. Kemudian untuk metode defalsifikasi menggunakan metode centroid Mamdani. Sebagai contoh, pada saat nilai input error minus 5 dan delta error 5, output bernilai minus 0,676. Bisa dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya yaitu logika yang bekerja pada robot di simulasi Webbots. Logika wall following robot IPAC. Wall following robot IPAC kami menggunakan mekanisme mengikuti dinding kanan, sehingga sensor yang digunakan yaitu yang berada pada kanan robot, yaitu sensor PS0, PS1, PS2, dan PS3. Logika yang pertama yaitu ketika sensor 0 mendeteksi halangan dekat, maka roda kiri melambat untuk berbelok ke kiri. Jadi semisal di depan ada tembok, kemudian akan dideteksi oleh sensor PS0, robot akan berbelok ke kiri, sehingga tidak menabrak tembok. Kemudian logika yang kedua yaitu jika kesalahan antara set point dan sensor 2 kecil, kedua roda akan bergerak pada kecepatan maksimum untuk menjaga jalur lurus. Jadi semisal nilai error yaitu pembacaan sensor 2. Kenapa sensor 2? Karena sensor 2 yaitu tegak lurus dengan dinding. Nilai error dihasilkan dari nilai set point dikurangi nilai pembacaan sensor 2. Nah, ketika nilai error atau kesalahan antara set point dan sensor 2 kecil, kedua roda akan bergerak pada kecepatan maksimum, sehingga robot akan bergerak lurus. Logika selanjutnya yaitu jika sensor 1 dan 3 menunjukkan nilai pembacaan yang besar atau tinggi, kontrol fuzzy digunakan untuk menyesuaikan kecepatan roda sehingga robot akan mengikuti dinding. Sensor 1 dan 3
Logika selanjutnya yang terakhir yaitu ketika tidak ada kondisi di atas yang terpenuhi, robot akan berbelok ke kanan untuk mencari dinding atau mengikuti dinding. Untuk program lebih lengkapnya dapat diunduh pada link berikut atau nanti terdapat pada kolom deskripsi. Selanjutnya, kita akan coba simulasikan robot impact wall following-nya. Untuk logika yang tadi berada pada bagian ini. Untuk integrasi fuzzy logic controller-nya, kita buatkan file tersendiri supaya program dapat dipahami dengan lebih mudah. Kita definisikan rules-rules-nya di sini. Kemudian kita buat fungsi refasifikasi yang nanti dapat dipanggil pada program utama melalui perintah berikut. Nah, mari kita coba jalankan simulasinya. Dapat dilihat robot bergerak mengikuti dinding kanan. Coba kita geser robotnya sedikit, sedikit ke tengah. Kemudian kita coba jalankan lagi. Robot akan berbelok, kemudian akan mencari dinding, dan mengikuti dinding bagian kanan. Terakhir, kita akan mencoba menganalisis karakteristik output dari sistem FLC wall following ini, yang kemudian akan dibandingkan dengan karakteristik output dari sistem kendali PID wall following. Untuk mendapatkan data dari sistem, kita gunakan perintah untuk menuliskan data pembacaan sistem ke dalam file CSV. Data yang diambil yaitu waktu, error, data error, nilai fuzzy, nilai pembacaan sensor 0 hingga 3, pembacaan motor kiri dan kanan, kemudian pembacaan posisi X dan posisi Y robot yang dihasilkan dari integrasi GPS. Posisi X dan Y robot digunakan untuk memetakan jalur yang telah dilalui robot. Kemudian data yang telah disimpan dalam file CSV akan dianalisis melalui Jupyter Lab. Sini kita telah mendapatkan hasil dari data robot untuk fuzzy, kemudian data robot untuk PID yang akan kita analisis menggunakan program ini. Mari kita coba jalankan. Ditampilkan grafik seperti gambar. Untuk grafik yang berwarna kuning ini output PID, yang berwarna biru untuk fuzzy. Hasil data output dari kedua sistem kontrol. Sistem kontrol fuzzy memerlukan waktu lebih lama untuk mencapai nilai puncak, yaitu 4,8 detik dibandingkan dengan PID, yaitu 2,75 detik. Meskipun puncaknya lebih lambat, namun grafik dari sistem fuzzy menunjukkan respon yang lebih halus dengan tingkat error rata-rata minus 3,31 dibandingkan dengan PID yang memiliki nilai error rata-rata minus 13,39, sehingga dapat disimpulkan bahwa output fuzzy memiliki respon yang lebih lambat namun memberikan output yang stabil, sedangkan PID meskipun memberikan respon yang cepat namun kurang mampu menjaga stabilitas. Selanjutnya yaitu pergerakan motor. Dapat dilihat untuk warna biru itu kontrol fuzzy, sedangkan nilai kuning yang warna kuning itu kontrol PID. Lihat bahwa fuzzy lebih halus, sedangkan grafik PID lebih terlihat kasar. Yang terakhir yaitu perbandingan jalur sistem FLC dan PID. Arena yang digunakan tadi adalah lingkaran. Betul kedua robot membentuk jalur lingkaran, namun pada kendali PID
sedikit tidak terlalu halus dibandingkan dengan Fuzzy. Sehingga mengambil kesimpulan yang tadi, Fuzzy lebih halus dibandingkan PID, namun Fuzzy memiliki respon lebih lambat daripada PID. Mungkin sekian penjelasan dari proyek kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.